Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya Stek, Pak? Iya. Apa kok iku rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya, betul. Beliau ada? Kamu sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iya, Mak. Ya, silakan masuk. Jadi? Duduk. Terima kasih. Siagaran ya? Ambunan manelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iya, Mak. Kampung gimana? Pekumbuah. Suku? Caniago. Kamanakan nambo? Walaupun kita balain daerah, tapi asah tesabi orang Ciniago kemanakan itu perhatian. Kalau baik itu tapi bana ambo memanggil mama kan? Tapi mana? Apa bah? Iko mama, kamang ganggu mama seketek. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan mukasih mak? Silakan. Macam iko mama. Ambo sedang madukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Oh ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basandi syarak basandi kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Rencak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba keraguan ambo mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh baik tuh. Antaba kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balian minat untuk melanjutkannya. Sehingga ya ambo mencari Mamak Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yo meminta Mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber ku apa? Narasumber muka suitnya orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh parek tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan Amboko bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf mak, sesudah ambo cari-cari, iyo mak Datuk lah satu-satunya orang nan ambo arokkan. Jadi baringan Mamak membantu ambo. Tolong ambo mak. Ya, banyak ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana, sedangkan ambo kok cuma tamakan SMA. Mbak Mapi kayu bilah rasanya, enggak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal mak, sedangkan dalam adat. Oke lah. Insyaallah ambo bantu ya, sekadar kemampuan. Aweko carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah, terima kasih mak. Kalau enggak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpenangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu ajaran adat kita bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham nan tidak realis, batele-tele dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau indak lagi relevan untuk masuk kini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra, sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Baswo ayah dan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kamari mak. Macam kau kenakan? Apa tuh mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu,
Barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan kemanakan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan Ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Nah, Ambo mulai dari adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau syarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau Kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah yang dimungkasi risiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indah bisa diterima. Oke, Ambo paham. Lupa kemanakan? Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Baik itu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya adat. Nah, mari kita tinjau historis adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Pada awal adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Paguruyuang. Golongan cendekiawan diwakili politisi Padri, golongan Paripaga oleh para panglima anak buah harimau nan salapan, dan golongan agamo dari seantero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agamo indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau baik itu, mangga kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah hinyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan?